warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Winbel Lunggela dari kelas 3F dengan NIM 15142214 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu materi tentang bahan pembelajaran sederhana. Yang pertama ada bahan pembelajaran sederhana. Bahan pembelajaran atau media sederhana merupakan bahan pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi yang sederhana atau kompleks. Bahan pembelajaran sederhana tergolong murah dan tidak rumit, sehingga pengadaannya dapat dikembangkan sendiri oleh guru ataupun bagi mereka yang berkepentingan akan penggunaan bahan pembelajaran. Walaupun begitu, bahan pembelajaran sederhana tidak berarti lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan bahan pembelajaran yang menggunakan teknologi canggih. Hal ini sangat bergantung pada bagaimana pemakaiannya dan juga pengembangannya. Banyak hal di sekitar sekolah atau di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai bahan atau media pembelajaran. Beberapa di antaranya seperti gambar, media 3 dimensi, benda-benda konkret, dan sumber-sumber belajar yang ada pada masyarakat. Beberapa di antara memiliki persamaan dengan bahan pembelajaran visual dan bahan pembelajaran audiovisual. Namun karena begitu beraneka ragamnya media ini, maka ada pula perbedaan karakteristiknya, dan karena itu tidak bisa digolongkan dalam bahan pembelajaran visual atau audiovisual. Oleh karena itu, bahan pembelajaran tersebut dikenal dengan bahan atau media pembelajaran sederhana. Contohnya saja bahan atau media pembelajaran yang relatif, realita, atau benda sebenarnya. Bahan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bahan pembelajaran audiovisual dan audiovisual. Karena kekhususannya, maka digolongkan ke dalam bahan pembelajaran sederhana. Selanjutnya ada macam-macam bahan pembelajaran sederhana. Yang pertama ada bahan pembelajaran sederhana 2 dimensi. Yang pertama ada papan tulis. Papan tulis telah lama digunakan dan sulit dipastikan sejak kapan mulai digunakan. Fungsi papan tulis diantaranya: yang pertama ada menuliskan pokok-pokok pesan pembelajaran yang disampaikan oleh guru, terutama digunakan secara klasikal. Yang kedua ada menuliskan pesan pembelajaran dalam bentuk ilustrasi, bagan, dan sejenisnya. Yang ketiga ada mengerjakan tugas atau soal latihan dalam pembelajaran klasikal. Yang kedua ada papan buletin. Papan buletin adalah alat yang digunakan untuk memamerkan gagasan-gagasan tertentu. Papan buletin ini banyak terbuat dari bahan gabus, linoleum, kain guni, atau bahan-bahan lain yang sejenisnya. Papan buletin ini banyak digunakan untuk memberi rangsangan pada kondisi kelas sehingga menjadi menarik, menciptakan kesiapan terutama untuk unit kerja yang baru, memberi jalan keluar bagi siswa berbakat, membangkitkan semangat kelas, dan mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab di antaranya sesama siswa. Yang ketiga ada papan planel. Papan planel merupakan papan yang dilapisi dengan kain planel ataupun jenis kain berbulu. Kegunaan papan ini adalah untuk menyajikan pesan yang dapat ditempelkan pada kain tersebut. Media ini dapat digunakan untuk mengajarkan, membedakan wama, mengembangkan perbendaharaan kata, dramatisasi, mengembangkan konsep tentang pokok-pokok cerita, membuat diagram, grafik, dan sebagainya. Yang keempat ada papan magnetik. Papan magnetik dilapisi dengan lembaran baja sehingga kain mengikat pada bahan yang ditempelkan pada board. Bahan tersebut mudah didapat dan sudah banyak dijual. Yang kelima ada papan listrik. Papan listrik ini umumnya dikembangkan sendiri oleh guru.
Prinsip dari papan listrik ini adalah mencocokkan pertanyaan dengan jawaban yang ditandai dengan menyalanya bola lampu. Bila belajar dengan menggunakan papan ini, siswa dapat menjelaskan pertanyaan dengan memilih jawaban yang telah disediakan. Selanjutnya ada media 3 dimensi. Bahan pembelajaran sederhana 3 dimensi dapat memberikan sesuatu perasaan yang sesungguhnya. Mengapa demikian? Karena bahan pembelajaran ini melibatkan lebih banyak perasaan dan pengertian siswa dibandingkan dengan media lainnya. Media ini memberikan pengertian yang mendalam dan pemahaman yang lebih lengkap akan benda-benda yang nyata. Unsur manipulasi merupakan unsur penting dalam penggunaan media 3 dimensi. Dengan memainkannya, diharapkan siswa dapat belajar. Contoh media 3 dimensi yaitu yang pertama ada Speakman. Speakman yang biasa digunakan dalam pembelajaran antara lain adalah akuarium, yakni tempat untuk memelihara makhluk air. Yang selanjutnya ada terarium, yakni kotak tempat memelihara binatang melata. Kebun binatang, kebun percontohan, insektarium, herbarium. Yang kedua ada model atau tiruan. Model atau bahan pembelajaran tiruan merupakan tiruan dari suatu objek yang berbentuk 3 dimensi. Diciptakan sedemikian rupa sehingga bentuknya serupa walaupun dalam segi-segi yang lain tidak serupa. Pertimbangan yang seringkali dikedepankan dalam penggunaan model sebagai bahan pembelajaran adalah ukuran, waktu, letak, kerumitan, dan pemahaman tentang proses. Berbagai kejadian masa lampau dapat berupa benda-benda atau makhluk hidup yang telah punah. Sebagai contoh adalah model binatang purba, dinosaurus akan dapat memberi pemahaman yang lebih konkret terhadap pesan yang terkait dengan masa lampau. Demikian juga bangunan yang sudah punah juga dapat dibuat model tiruannya berdampak pada keakuratan pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga ada diorama. Diorama adalah pemandangan 3 dimensi mini dari suatu objek, kejadian, atau proses yang disusun atas berbagai simbol dan bahan-bahan nyata yang bertujuan untuk menggambarkan pemandangan yang sebenarnya. Selanjutnya ada realita. Realita adalah benda-benda nyata seperti apa adanya atau hasilnya tanpa perubahan. Dengan memanfaatkan realita dalam proses pembelajaran, siswa akan lebih aktif dalam mengamati, menangani, memanipulasi, mendiskusikan, dan akhirnya dapat menjadi alat untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk menggunakan sumber-sumber belajar serupa. Penggunaan realita dalam pembelajaran sangat baik dilakukan karena dapat menampilkan ukuran, suara, dan gerakan yang sesungguhnya. Para siswa akan lebih banyak belajar misalnya tentang tanaman yang dibawa ke kelas untuk dipelajari dibandingkan dari sekedar melihat gambar. Namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh guru sebelum mempergunakan realita sebagai bahan pembelajaran. Yang pertama ada perlu dipertimbangkan secara massal benda-benda apa yang dapat dimanfaatkan atau dihadirkan ke dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada bagaimana cara agar benda-benda yang digunakan sesuai dengan pola pembelajaran di kelas. Yang ketiga ada dari mana kita dapat memperoleh benda-benda tersebut. Jika ketiga hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan baik, maka pemanfaatan realita sebagai bahan pembelajaran dan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran akan semakin efektif. Selanjutnya ada ritaton. Ritaton merupakan gambar berseri yang dibingkai sedemikian rupa
Tahapan-tahapan yang ditunjukkan pada gambar-gambar tersebut dapat dipresentasikan sebagai suatu proses kejadian. Dengan demikian, pada kenyataannya, pesan belajar dikemas dalam media 2 dimensi yang didukung oleh piranti 3 dimensi. Tempat gambar seri tersebut merupakan papan yang diberi rel untuk menempatkan gambar-gambar berbingkai. Yang selanjutnya ada rotaton. Rotaton sesuai dengan namanya, bahan pembelajaran ini merupakan alat pertunjukan yang bisa diputar. Rota artinya berputar, ton artinya pertunjukan. Bahan pembelajaran ini tergolong ke dalam 3 dimensi, bukan karena sifatnya, tetapi karena ukurannya. Prinsip kerjanya hampir sama dengan ritaton, yakni menampilkan pesan pembelajaran yang dikemas dalam gambar atau 2 dimensi berseri. Namun sedemikian dilihat dari segi fisiknya, kedua media pembelajaran tersebut tampak berbeda. Rotaton menggunakan gambar seri yang bersambungan dari digulung pada tempat gulungan yang diletakkan pada bagian tepi kotak. Presentasi gambar ditempatkan pada lubang yang menyerupai layar monitor pada pesawat televisi. Selanjutnya ada cara mengembangkan bahan pembelajaran sederhana di SD, seperti halnya dengan mengembangkan bahan pembelajaran yang lain. Pengembangan bahan pembelajaran sederhana harus melalui tahapan-tahapan pengembangan bahan pembelajaran yang efektif dan efisien. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam mengembangkan bahan pembelajaran sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penentuan kebutuhan belajar siswa. Kebutuhan belajar siswa adalah kesenjangan antara kemampuan dan keterampilan yang dimiliki siswa saat ini dengan kemampuan dan keterampilan yang bisa kita harapkan akan dimiliki siswa. Kebutuhan apa yang harus dikuasai siswa biasanya sudah terdapat di dalam kurikulum yang biasanya dijabarkan ke dalam rancangan-rancangan program pembelajaran. Pada setiap akhir semester, biasanya siswa dituntut untuk menguasai suatu hasil belajar tertentu. Yang kedua ada perumusan. Tujuan atau kompetensi pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan hal penting yang harus dipahami oleh para guru sebelum mengembangkan bahan pembelajaran termasuk media sederhana, karena tujuan pembelajaran merupakan tolak ukur berhasil tidaknya proses pembelajaran. Jika tujuan pembelajaran telah berhasil dikuasai oleh siswa, maka telah memiliki kemampuan, keterampilan atau pengetahuan yang berkaitan dengan topik-topik bahasa yang telah dipelajari. Dapat diartikan pula bahwa siswa telah terpenuhi kebutuhan belajarnya. Yang ketiga ada alternatif. Media pembelajaran yang dapat dipilih. Memilih media pada dasarnya merupakan proses mengambil atau menentukan keputusan dari berbagai pilihan atau alternatif yang ada, bisa menentukan pilihan media mana yang akan digunakan apabila terdapat berbagai media yang dapat diperbandingkan. Apabila media pembelajaran itu hanya satu jenis, maka tidak akan bisa memilih. Yang selanjutnya ada bahan pembelajaran grafis. Bahan pembelajaran grafis termasuk ke dalam bahan pembelajaran visual yang menyangkut dengan indera penglihatan, karena pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan pembelajaran grafis adalah bahan pembelajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol visual. Grafis merupakan media pengajaran yang paling mudah ditemui dan banyak digunakan. Sebagai halnya media lain, media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Pesan yang disampaikan dinyatakan dalam simbol kata-kata, gambar, dan menggunakan ciri grafis yaitu garis. Selain fungsi tersebut, grafis juga memiliki fungsi khusus untuk menyederhanakan informasi dan memperjelas sajian agar mudah dipahami dan
minat dalam dunia pendidikan. Umumnya media grafis dikombinasikan dengan media lainnya. Media grafis terdiri dari berbagai jenis yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di SD, yaitu grafik, diagram, sketsa, poster, gambar kartun, peta, dan globek. Baiklah, itulah materi yang bisa saya jelaskan tentang materi bahan pembelajaran sederhana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.